Semangat pagi Sobat Sukses. Ini bulan Desember, bulan yang istimewa. Saya kedatangan tamu milenial yang luar biasa ya, content creator. Juga sering sekali ketemu saya di Fasa Hotel ya, sebagai MC. Juga hobinya kebenaran juga makan di Camas Restoran. Jadi luar biasa sekali. Aduh. Terima kasih Pak Hermanto. Iya. Semangat pagi terus ya. Semangatnya mesti pagi, semangatnya Semangatnya ya. mesti pagi. Dan kalau Iya. saya di sini nih Pak Hermanto, saya deg-degan. Saya event 10.000 orang, 1.000 orang tuh biasa. Gitu ya. Tapi di depan Pak Hermanto satu ini aja udah deg-degan. Wah. Iya. Karena hari ini kan dengar-dengar ini juga podcast penghujung tahun ya Pak Hermanto. Iyo. Kalau saya minta makanya kado boleh nggak Pak Hermanto? Undangannya harus spesial. Gitu. Kalau saya minta kado boleh nggak Pak Hermanto? Boleh. Boleh ya. Silakan. Kalau biasanya sih Sobat Sukses kan melihat Pak Hermanto ini nanya-nanya terus nih. Iya. Banyak narasumber luar biasa bener ya. Iya. Hari ini saya minta kado. Kadonya apa? Kalau kata pepatah gitu ya. Kalau orang mau sukses tuh tinggal nyontoh. Bener gak Pak Hermanto ya? Oke, Nyontoh bener. orang yang sudah sukses duluan, Iya. bener ya? ATM ya? ATM. Amati, tiru, modifikasi. Dikasih ya. Tapi kalau saya biasanya Pak Hermanto, ATP. Oke. Amati, tiru, plek. Wah. Dan hari ini Pleknya mesti plus ya. pleknya mesti plus-plus. Apalagi Iya. kalau orang sukses. Nah saya mau ngasih kado bukan buat saya aja Pak Hermanto. Iya. Tapi juga buat Sobat Sukses yang ada di rumah. Pak Oke. Hermanto mau support kadonya nggak? Mau dong. Mau ya? Mau dong. Hari ini kadonya kita akan belajar langsung dari Pak Hermanto. Iya. Jadi bukan Pak Hermanto yang nanya-nanya, hari ini saya yang bakal gali-gali nih Pak Hermanto. Wah gitu ya. Gimana Pak Hermanto? Gimana? Oke. Oke ya, setuju. Iya, Ini iya. spesial buat Kita Sobat ngobrol Sukses. aja nanti ya. Yes, kalau gitu Oke. kita tukar dulu dong posisinya. Saya yang akan bertanya dari sebelah sana. Oke. Siap ya? Wah ini pertama kali nih. Pertama Betul kali ya. nih. Waduh kehormatan. Langsung kita tukar. Oke. Nah, aduh, saya ngerasain tempat duduknya Pak Hermanto ini saya mau membayangkan bervisualisasi. Kan katanya law of attraction ya Pak Hermanto ya. Iya. Saya membayangkan saya punya banyak perusahaan yang IPO kayak Pak Hermanto. Iya. Tapi Pak Hermanto, Ya. ini sebenarnya orang kan pada kenal Pak Hermanto mungkin beberapa tahun belakangan ya, yang booming-boomingnya apalagi sejak berapa perusahaan Pak yang udah IPO Pak? 5 ya? 5 ya? 5 ya? Itu kan orang nggak semua orang bisa IPO. Kita bikin satu perusahaan aja IPO setengah mati Pak. Ya. Ini 5, tapi orang lihat biasanya itu hasilnya. Sekarang lihat Pak Hermanto sosok yang sangat luar biasa, masuk majalah, terkenal banget, sukses sekali. Tapi saya penasaran Pak Hermanto. Kan saya juga masih muda, masih belajar juga mengejar impian ya, biar Ya. ini salah satu role model saya Pak Hermanto juga. Kalau pas umur 25 tahun. Kan sekarang lagi di sosmed tuh orang-orang lagi pada pamer Pak Hermanto. Ya. Umur 25 tahun tuh punya ini, punya itu, punya ini. Kadang orang yang belum apa-apa itu kan nggak pede, insecure. Tapi kalau Pak Hermanto sendiri, kita pengen tahu nih. Mungkin orang-orang pas Pak Hermanto umur 25 ini Sobat Sukses banyak yang belum lahir. Saya yakin mungkin ya bisa jadi ya. Ya, tahun 87 itu. Wah saya aja belum lahir Pak Hermanto. Tahun 87. Ya. Pak Hermanto umur 25 ini kayak gimana sih Hermanto Tanoko ini umur 25? Ya, saya umur waktu usia 25, saya sudah di Avian selama hampir 4 tahunan ya. Karena saya gabung di Avian kan Desember 82. Jadi Oke. saya sudah masuk di Avian sejak aktifnya Januari 83. Oke, jadi itu umur 25 udah mulai aktif sebagai apa Pak di Avian? Wah, serabutan. Jadi ya bagian pembelian, bantu di bagian produksi, juga sering ke bank ya. Jadi pada saat itu saya sudah memiliki 20% saham Avian. Wow, umur 25 udah punya 20% Ya, saham karena Avian. saya sejak 82 Ha-ha. itu sudah dididik papa untuk membeli saham. Jadi saya beli saham 5%, 83 5%, 84 5% lagi, terus 86 5%. Jadi sampai 87 itu sudah 20. Oh my god. Jadi kalau zaman dulu anak-anak zaman sekarang baru anak-anak beli saham era Covid. Kalau Pak Hermanto ini dari tahun 80-an udah mulai belajar beli saham ya Pak ya? Iya, jadi nyimpennya kalau ada keuntungan pendapatan yang kami sisihkan itu beli emas. Nah, setelah emasnya terkumpul akhirnya ditawarinlah sama papa untuk switch ke saham gitu. Jadi selalu terkumpul beli saham, terkumpul beli saham.
Berarti udah, ini saya dapat satu pelajaran nih, mulai investasi sejak dini. Ya, Walaupun uangnya mungkin belum seberapa, kecil-kecil yang penting kalau kayak kata salah satu startup juga, mulai aja dulu. ya, Bener ya? ya. Nah kalau pekerjaan pertama Pak Hermanto ini apa Pak? Mungkin sebelum di family business, pekerjaan utama dari pekerjaan pertama nih yang berkesan Pak Hermanto bisa belajar banyak itu dari pekerjaan apa Pak? Diminta bantu papa waktu di toko cat. Oh, oke. Ya, Ya, jadi ya. waktu di toko cat usia 7 tahun, 8 tahun itu sudah melayani pembeli-pembeli di toko cat papa. Nah, di situ saya juga belajar yang menjadi agen itu tentu keuntungannya lebih besar daripada yang tidak menjadi agen. Sedangkan yang tidak menjadi agen itu cat-catnya itu biasanya kan cat-cat terkenal. Sehingga keuntungannya kan lebih sedikit. Kalau agen keuntungannya bisa 2-3 kali lipat. Misalnya kalau yang fast moving product atau yang merek-merek terkenal mungkin untungnya cuma 5%. Yes. Tapi kalau agen kan bisa 10, bahkan bisa 12 gitu ya. Nah, saya di situ sudah saya belajar. Berarti kalau cat-cat yang kita menjadi agen, kelebihan-kelebihannya itu apa? Jadi saya tahu, oh kalau cat yang merek ini kelebihannya daya tutupnya lebih bagus, lebih kental, harganya lebih murah. Nah, kenapa kok lebih murah padahal lebih bagus semua? Karena mereknya masih belum terkenal. Jadi kalau ada pembeli mencari merek terkenal, saya biasanya tawarkan dengan yang kita pegang menjadi agen. Mau nggak nih merek nih? Ini mereknya masih baru nih, harganya lebih murah, tapi kualitasnya lebih bagus, lebih cepat nutup. Jadi itu yang saya utarakan. Jadi banyak sekali pembeli yang akhirnya mau. Hampir 80-90% mau. Sebentar, ini saya perjelas ya Pak. Umur 7-8 tahun tadi. Ya. Tuh anak umur 7-8 tahun udah bisa merospek Pak ceritanya ya. Oh ya, jadi saya switch supaya membeli produk-produk yang kami menjadi agent. Oke. Bentar. Jadi keuntungannya kan jadi lebih banyak. Ini menarik. Tapi pembeli juga tidak dirugikan karena dia mendapat harga lebih murah dan Kualitasnya nggak quality yang kalah. juga lebih bagus. Oke. Ini Bapak masih umur 7-8 tahun waktu itu. Ini diajarin papa atau gimana Pak? Kok bisa punya skill prospek kayak gitu, udah bisa pitching istilahnya kalau zaman sekarang. Diajarin papa kan. Jadi saya kan juga tanya, gimana supaya mereka mau dengan cat-cat yang kita jadi agen. Oh, ini kan kelebihannya banyak. Nah, kelebihan-kelebihan itu yang saya pelajarin. Oke, jadi ini Sehingga bisa diutarakan ke pembeli kan. Oke, jadi ini buat anak-anak sobat sukses yang masih punya toko, dimanfaatin ya Pak berarti ya. Iya, Belajar sering-sering jaga toko dulu sama papa mamanya nanya ya. Iya. Itu kalau punya toko Pak. Tapi banyak banget nih Pak. Banyak banget nih Pak. Orang mungkin bakal ketika kita dengar obrolan kita barusan, orang pasti bilang, "Ah iya, Pak Hermanto punya privilege. Saya loh keluarga biasa-biasa, nggak punya toko. Gimana cara biar bisa sukses kayak Pak Hermanto?" Itu semua kembali ke diri kita masing-masing ya. Iya. Jadi kalau yang banyak orang yang akhirnya tidak mau berubah atau kalau belajar itu nanti mencari alasan-alasan, yalah dia kan anak pengusaha, yalah dia ini itu semua kalau dia utarakan akhirnya dia nggak akan belajar dan dia mengamini kondisi dia seperti itu ya sudah dia yang terbaik. Tapi dia nggak mau berubah dan tidak mau belajar. Oke. Sesungguhnya kembali ke jangan ada alasan apapun, tapi wow, saya juga harus bisa, saya harus lebih bagus kan begitu. Ya. Jadi no excuse lah. No Termasuk di excuse. pandemi ini lah ya. Pandemi ini kan juga sama ya. Kalau lebih banyak mana orang yang pesimis sama yang optimis. Ya. Banyak yang pesimis. Dan yang pesimis itu pasti menyalahkan segala macam kondisi. Kondisi COVID lah, kondisi negara mungkin kurang siap lah, kondisi lingkungan lah, kondisi macam-macam diutarakan supaya hasil dia yang tidak bagus itu jadi dimaafkan gitu. Ini kalau saya dengerin Pak Hermanto ngomong ya, kalau biasanya Pak, seminar ilmu daging, ini nggak ilmu daging, ilmu wagyu Pak. Saya dapat Masih belum Kobe ya. Oh, iya, kan masih awal Pak, masih intro, Iya, masih iya, intro. iya. Nanti semakin lama sampai Kobe. Nah, ini menarik banget. Berarti kalau ada orang cuma ngomong ini itu privilege apa itu kebanyakan alasan Pak ya? Alasan. Kalau kata Supaya orang, dia tidak berubah. Supaya Nyaman dia dengan kondisi. dimaafkan dan akhirnya ya hasilnya apa yang dicapai ya tidak ada lah. Iya kan? ya betul. Kalau kayak kata peribahasa Jawa, Pak Hermanto Iya. bisa ngomong Jawa Pak? Iso. Iso ya? Iso. Jadi kalau katanya- lahir di Jawa. Oh di Jawa. Lah katanya wong Jawa iku alas iku ombo, Pak. Alasan iku lu yang ombo maneh. Betul.
Alasan. Jadi yang harus dikejar itu justru kita itu punya keinginan apa, terus dalam masa pandemi ini kesempatan-kesempatan yang terbuka itu apa. Yuk bekerjanya kalau dulunya 8 jam ya sekarang mungkin harus 14 jam atau 15 jam. Jadi extra effort supaya apa? Supaya kita tetap bertumbuh. Oke. Bukan hanya bertahan atau malah memberi banyak alasan gitu. Mengamini keadaan kita sekarang, malas berubah ya gitu-gitu tok ya Pak Urip ya. Iya, ya harus berubah. Justru pandemi ini kita memanfaatkan apa yang ada, ya kan? Iya. Contohnya teknologi ya. Podcast ini juga lahirnya di masa pandemi. Benar. Karena saya begitu efektif sekali meeting-meeting dengan seluruh bisnis usaha saya yang seluruh Indonesia itu dulunya kalau janjian itu wah sulit sekali. Sekarang satu hari mau meeting 5 perusahaan, 7 perusahaan bisa. Lebih efisien Sehingga Pak ya. akhirnya, wah ngapain lagi nih ya? Udah ada waktu, ruangan ini saya jadikan podcast lah. Jadi istilahnya kalau kita ngomong itu di setiap bencana itu ada peluangnya Pak ya. Iya, Lebih efisien. harus mencari peluangnya. Nah, kalau ngomong Bukan mencari-cari alasan. Gitu. aduh, kalau cari-cari alasan repot, Pak. Nah, dengar-dengar nih, Pak. Kalau biasanya orang mikir nih, ini mungkin banyak anak muda yang mengalami hal yang sama. Saya pun sempat mengalami hal ini, Pak. Jadi, kita mungkin zaman Pak Hermanto muda, zaman saya juga masih baby boomers, millennials tuh waktu muda cari duit itu kan agak susah, Pak ya. Kalau misalnya sekarang anak-anak muda kan bisa dapat duitnya itu sangat cepat. Ada yang jadi YouTuber, TikToker, ya kan, influencer. Nah, gimana Pak kalau ada anak muda yang aduh, saya udah umur 30 tapi belum punya apa-apa nih. Banyak yang insecure saya yakin nih. Sobat sukses banyak yang insecure. Saran dari Pak Hermanto untuk teman-teman yang udah di atas 25, mereka lihat konten-konten umur Pak Hermanto umur 25 udah punya 20% sama Vian. Lihat yang lain 20% influencer sekali endorse jutaan, tapi saya umur 27 nih, saya umur 30 nih, nggak punya apa-apa. Gimana nih kok kalau dari Pak Hermanto sarannya buat teman-teman yang rubah mindsetnya dulu. ya. Jadi kalau wah saya kok susah nih cari uang, susah cari kerjaan, atau kok nggak punya apa-apa. Nah itu tadi mindset itu tadi yang sudah membuat orang itu akhirnya tidak berusaha dia untuk menjadi seseorang yang lebih ya mempunyai penghasilan lebih, yang bisa ngejar cita-citanya karena dipenuhi oleh hal-hal yang pesimis tadi itu tadi. Oke. Jadi kembali ke mindset menurut saya ya, karena di usia berapapun ya kita kan sama semua. Ya. 24 jam diberi waktu oleh Tuhan kan. Ya. Banyak sekali kan anak-anak yang masih SMA, yang mungkin masih SMP pun dia dengan keterbatasan penghasilan dari orang tuanya, akhirnya dia juga harus berusaha. Dia harus menjual misalnya makanan-makanan untuk teman-temannya di siang hari, atau mungkin membelikan peralatan-peralatan yang diperlukan, dan di situ dia bisa mendapatkan keuntungan. Apapun yang dia jalankan itu akan menempa dia pada akhirnya itu bisa menjadi sosok yang mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan teman-teman yang tidak mempunyai rintangan di dalam masalah keuangan ya. Jadi menurut saya tempaan itu penting sekali. Iya. Umur itu nggak jadi alasan Pak ya? Nggak ada alasan. Kalau belum sukses umur 20 kejar terus ya. Umur 30, 40, Iyalah. KFC aja umur 70 baru sukses. Iya, jadi ya mulai hari ini berubahlah. Ya. Di usia berapapun itu nggak ada alasan tadi. Ya. Tapi Pak, kalau di cover ya Pak, apalagi di sosial media ya, lihat Pak Hermanto segitu suksesnya, tadi cerita umur 25 itu udah punya saham Avian 20%, pernah gagal nggak sih Pak? Oh ya pernah lah. Saya pada saat 87, wah itu masih begitu sangat agresif ya. Jadi saya core bisnis saya kan dicat. Wah tapi yang dipikirkan ya, wah saya mau punya pabrik kulit, saya mau punya pabrik kayu, saya mau punya pabrik disket, saya mau punya pabrik resin, bahan bakunya cat. Nah itu dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Oh itu dibuka semua Pak? Buka semua. Jadi yang kayu saya ke Jepang, beli mesin di Jepang saya. Yang resin saya ke Korea, saya beli mesin-mesin Korea. Yang kulit saya ke Taiwan, beli mesin-mesin Taiwan. Yang disket saya ke Singapura, waktu itu dengan papa kan. Oh. Kalau yang disket dengan papa karena itu teman papa, jadi pabrik disket yang di Singapura dipindah semua ke Indonesia. Jadi tahun 88 itu kami ada 4 industri baru yang kami tidak terlalu mengerti. Itu pengalaman yang paling konyol. Itu gagal Pak?
waduh gagal semua. Yang berhasil hanya resin, Hah? karena resin ini adalah bahan baku utamanya cat. Masih kepake. Jadi masih mendukung, kami punya cat malahan, saling mendukung ya, karena itu integrasi kan. Tapi kalau yang disket lah, yang kayu, yang kulit, waduh itu semua benar-benar kita kan seolah-olah bisnis baru itu kan kembali ke TK ya, kembali ke kanak-kanak, you bersaing dengan perusahaan yang sudah eksis semua kan. Wah itu susah. Oke, jadi Susah. Jadi jangan FOMO. itu pengalaman yang sangat berarti bagi kami. Kalau mau berbisnis itu you harus fokus. Oke. Jadi jangan kemana-mana yang kita nggak ngerti kan. Fokus aja, tapi itu digedein gitu kuenya. Oke. Jadi kalau itu pengalaman gagal Pak Hermanto yang paling berkesan, yang paling bikin down pada saat buka 4 pabrik, tutup semua itu. Tutup 3. Oh, tutup 3. Yang satu resin ini kan akhirnya tetap menjadi support dari Avian. Wow. Avian malah lebih cepat bertumbuh berkembang ya, yang reaktor dari Korea itu. Oke. Nah, terus ngomong-ngomong soal IPO. IPO mungkin kayak saya ngomong di awal tadi, orang-orang buka satu bisnis mau IPO aja susah setengah mati, Pak. Kalau Pak Hermanto ini kok bisa, Pak, punya lini bisnis, usahanya beda-beda kan? Yang IPO apa aja, Pak, perusahaannya? Yang pertama Cleo ya, terus property Rice, Oke, Rice. terus Manzon itu fashion. Manzon Mansion tuh udah IPO. Iya, saya sering sama beli tuh. minimal. Kalau yang cewek yang minimal. Oke, toko baju bisa, fashion bisa IPO, Pak ya? IPO. Luar biasa. Terus yang terakhir nih? Terus yang keempat itu depo bangunan kan. Oke. Dan yang kelima Avian. Wow, itu jadi lini bisnisnya beda-beda. Tapi kok bisa IPO itu gimana, Pak, ceritanya, Pak? Tipsnya Ya, itu gimana sih, Pak? Karena Multi bisnis bisa. kami yakin ya, kalau perusahaan memang sudah bisa bertumbuh dengan baik, sudah sehat, ya di IPO kan supaya lebih dikenal oleh banyak orang kan, investor siapapun kan, akhirnya begitu IPO kan menjadi termonitor kan ya, perjalanannya, dia punya pertumbuhan, sehingga kalau perusahaan itu tadi mempunyai kesempatan bertumbuh anorganik, misalnya mengakuisisi perusahaan sejenis yang lebih besar atau yang apapun, itu tidak ada persoalan ya. Jadi dia kalau sudah bisa mendapat kepercayaan dari institusi perbankan, dari siapapun, kita akan mendapat support untuk mengakuisisi perusahaan yang sejenis yang mungkin lebih besar. Oh. Ya. Jadi opportunity-nya itu jadi terbuka lebar dan kita bisa menuju perusahaan global nanti. Tidak hanya perusahaan di domestik ya. Ya. Jadi start itu yang mesti diingat itu adalah start. Yes. Itu adalah awal, bukan finish. Karena begitu you IPO, you akan baru dilihat orang gitu. Baru dilihat gitu ya. Informasinya kebuka semua ya. Jadi bukan terus IPO mau cari uang, mau galang, nggak terlalu bisa. Kecuali kalau perusahaan itu tadi sudah mature, sudah besar. Ya. Contohnya misalnya Avian, itu kan sudah gede. Kalau sudah besar, berarti kita cari investornya kan memang langsung dari luar negeri ya. Oh. Kalau Avian itu kan hampir 90% sudah asing semua kan investornya. Jadi memang size-nya karena besar, perusahaan-perusahaan di luar itu juga banyak yang berminat kalau perusahaan sudah mature, history growth-nya bagus, dan ke depan juga masih bisa bertumbuh double digit. Nah itu kan keren ya. Iya. Perusahaan sudah besar tapi masih bertumbuh double digit. Kalau you invest, itu selalu saya pakai rumus 72. 72 itu you bagi dengan pertumbuhan setiap tahunnya itu berapa persen. Misalkan nih, pertumbuhnya 15% gitu. 72 kalau dibagi 15, itu kan nggak sampai 5 ya, cuma 4 tahun sekian ya. Nah itu berarti kalau revenue 6, misalnya 6 triliun, itu 5 tahun lagi bisa jadi 12. Tinggal dilipat aja. Jadi kalau you sekarang investasi deposito misalnya, dapat bunga berapa? 3%. 20% taxnya nggak usah dihitung. Misalnya tetap 3 aja. 72 bagi 3 berapa? 24. Berarti 24 tahun uang 100 jadi 200 tuh. Oh gitu. Nah ini dapat rumus baru ya Sobat Sukses ya. Jadi mau revenue, mau dari income, mau dari pendapatan, you pakai rumus itu paling gampang. Tahu kapan uangnya berdouble, berkali lipat. Nah kalau ngomongin perusahaan-perusahaan yang IPO Pak, dari perusahaan Pak Hermanto, ini saya agak kepo. Setahu saya kan juga sempat handle beberapa eventnya Avian Pak. Avian ini kan perusahaan yang paling gede kan dari
lini-lini bisnisnya dari Clio, tapi kok IPO paling terakhir itu kenapa, Pak? Ya karena persiapannya kan butuh waktu lebih panjang ya. Oh. Udah gede, udah mature gitu malah persiapannya lebih panjang, Pak ya? Lebih panjang karena kami kan butuh investor-investor itu mengenal Avian. Jadi berapa tahun sebelum IPO kami juga sudah punya partner dari Singapura kan, GIC. GIC itu kan milik dari government Singapura kan. Nah, begitu mereka masuk, otomatis kan perusahaan kalau nggak bagus, mereka kan nggak mungkin mau masuk. Ya. Nah, mereka masuk meskipun sahamnya tidak besar, tapi investor-investor dari seluruh dunia akhirnya kan jadi kepercayaannya meningkat luar biasa kan ya. Oh, udah dilirik ya, Pak ya? Iya toh, karena ini GIC aja masuk, masa Wow. dia mau melakukan apa lagi? Due diligence segala kan sudah dilakukan oleh GIC kan sebelum dia masuk. Dan GIC itu happy banget begitu masuk ke Avian ya. Jadi waktu due diligence pun nggak sampai 1 bulan sudah selesai itu. Oh, Cepat sekali itu prosesnya. oke. Itu Tanpa pernah ngelihat pabrik juga tuh, nggak pernah keliling, nggak pernah apa, cuma ketemu aja di Fasa, ketemu di resto, ketemu di mana. Jadi, wah saya ngomong ini pengalaman sekali nih para leader-leader pimpinannya di GIC itu ya. Oke, Cuman ketemu orang aja yang lihat, bisa tahu arahnya, segalanya, laporan keuangan, semuanya begitu. tanpa lihat pabrik, tanpa lihat proses produksi macam-macam, Pak ya? Enggak. Padahal kalau PI yang lain itu, wah datangnya bisa rombongan itu. Survei. Bisa puluhan, Wow. terus keliling, masih ke distribusi, masih kemana-mana. Tapi nggak cocok dengan kami waktu itu. Beberapa kan ada yang memang ingin masuk ya. Oke, itu tadi kalau Avian karena lebih gede prosesnya lebih panjang. Nah, ini pertanyaan berikutnya nih. Kalau misalnya, Pak, dari yang udah IPO ada Depo, ada Avian, ada Clio, ada Menzone, dan ada Tanrise. Yang paling berkesan, yang paling penuh tantangan dari lini bisnis itu yang mana, Pak? Yang paling menantang? Yang paling berjuang untuk akhirnya sampai IPO? Tentu dalam situasi waktu itu pasti berbeda-beda ya. Ya. Punya investasi, mestinya dibagilah ke beberapa sektor ya. Supaya kalau ada yang turun, di satu sisi ada yang naik, secara total investasi itu kan masih tetap sehat ya. Yes. Jadi seyogianya memang dibagi-bagi lah. Ya, jadi kalau nanya mana yang lebih bagus atau mana yang lebih menarik, menantang ya, itu bisa berbeda-beda dari waktu yang tidak bersamaan kan. Oke, nah maksud saya yang paling perusahaan, kalau saya dengar ceritanya, saya sempat lihat podcastnya Pak Hermanto juga, ini Clio ini katanya sempat berapa tahun nggak cuan tapi tetap survive. Oh itu di awal-awal. Nah ya itu yang itu paling, di awal-awal yang paling kan challenging gimana, Pak? kami masuk Clio itu kan tahun 2003 ya. Oke. Dari 2003 masuk dunia AMDK itu kan dunia baru bagi saya. Yes. Tapi mimpinya itu kan ingin jadi nomor 1, tetap omset 75 juta per bulan, inginnya jadi nomor 1. Tapi kan kami harus melakukan apa supaya bisa menuju ke sana kan. Nah, saya lahirkan Clio pada tahun 2004 itu, baru lahir. Oke. Yang 2003 kan merek Anda, merek lain, merek-merek yang awal ya. Nah, begitu Clio keluar, wah itu pertumbuhannya bagus, tapi dari sisi profit and loss-nya jelek. Oke. Tapi karena bertumbuhnya itu masih terus bertumbuhnya kenceng, ya wah saya tetap bersemangat untuk ekspansi kan. Ya. Nambah pabrik, nambah mesin, terus itu. Sampai tahun ke-5 itu baru mulai bagus itu. Ya, jadi memang ini kalau masuk satu segmen yang market leadernya itu very strong, ya itu harus melakukan effortnya itu lebih lagi gitu, nggak bisa sembarangan gitu kan. Oke. Ya contohnya seperti Aldo gini ya, ini punya badan kan bagus gitu ya. Jadi kalau orang ingin nge-gym gitu misalnya, tapi dia ingin bentuk badannya supaya six pack gitu. Kalau dia effortnya itu seminggu cuman sekali, terus sekali nge-gym cuman setengah jam, mana bisa? Nggak mungkin. Kalau impian dia itu besar, ya pasti effort yang harus dilakukan kan juga harus imbangin kan. Oke, nah Supaya mencapai itu tadi yang diimpikan gitu. Dalam waktu yang juga sudah disetting.
Berarti impiannya harus jelas, timelinenya harus jelas. Jelas, semuanya harus jelas. Dan you harus mau melakukannya. Biasanya orang tidak mau melakukannya prosesnya itu. Atau nanti banyak alasan. Ya tadi. Banyak, nanti alasannya dia dibuat-buat. Oh iyalah, saya sama dokter nanti nggak boleh nih. Kalau angkat-angkat nanti saya kecepet di sininya, nanti itu. Wah banyak gitu. Nah, kalau ngomongin soal bisnis Pak, tadi kan Cleo udah 5 tahun, setelah 5 tahun baru bagus. Ada nggak Pak, lini bisnis dari Bapak yang cukup besar, yang akhirnya itu memutuskan untuk close aja deh, gitu ada nggak? Itu tadi ya, yang kayu saya akhirnya Di close. awal aja itu ya? Ya close itu, selama berapa tahun close. Yang kulit juga akhirnya kami close. Mesinnya juga di kilo semua. Disket ya close. Oh, kalau sekarang yang udah di tengah-tengah ini apa semua running well semua Pak? Running well. Karena bagi saya, kalau sebuah bisnis itu drop, itu kan kami gagal ya. Gagal saat ini. Ya. Tapi kalau kami merubah strategi, merubah konsep, kami tetap berusaha, kami tidak mau stop, akhirnya bisnis itu nanti bertumbuh lagi, berkembang, dan bisa menjadi bisnis yang sehat. Akhirnya kegagalan itu kan nggak pernah ada kan ya? Good point. Ini menarik nih. Ini menarik untuk kita kupas sobat sukses. Jadi, ketika kita mulai sebuah bisnis dan itu gagal, kegagalan itu adalah masa sekarang. Kita harus lakukan perubahan. Iya. Kalau tidak mau berhenti dan akhirnya kita merubah, melakukan improvisasi di mana-mana, dan akhirnya usaha itu tadi bangkit, itu tadi kan jadi satu cerita siklus saja kan cuman. Siklus lagi turun, ntar lagi naik. Terus habis itu naik lagi. Kayak tadi cerita saya Cleo 5 tahun saya rugi terus habis itu kita pick up terus status bertumbuh pesat itu ya. Nah kalau saya 1 tahun, 2 tahun atau gagal atau 3 tahun saya stop, berhenti, perusahaannya saya tutup, ya itu gagal sudah. Pertanyaan seperti ini Pak, kapan kita memutuskan untuk berhenti? Contoh kayak Cleo tadi, apa memang Pak Hermanto itu udah setting, saya mau nyoba ini 5 tahun nih, saya akan lakukan segala cara. Enggak. Atau gimana? Kapan kita memutuskan untuk berhenti? Jadi kita melihat apa yang kita lakukan, effort yang kita lakukan, itu ada nggak titik cerah yang kita bisa lihat, harapan itu ada. Kalau Cleo kan ada, bertumbuh terus omsetnya. Meskipun rugi kan bertumbuh terus. Tapi kalau you sudah melakukan effort, you sudah menyuntik dana, waktu, pikiran, tapi kalau masih terus menurun ya. You berusaha setengah mati masih nurun lagi, ya you mesti berpikir, wah ini saya mesti kembali ke core saya nih, ini saya nggak boleh masuk nih, karena waktunya kan habis nih. Kalau you sudah rugi waktu, you rugi uang, you masih tidak melihat itu, secara harapannya itu nggak ada. Kalau you bisa melihat, wah ini bener ini, berarti saya melakukan ini, saya tinggal multiple lagi, saya tinggal double lagi, wah ini sekian waktu pasti bagus ini. Kan kelihatan kan. Jadi ketika kita melakukan bisnis, pokoknya cari apakah bisnis ini tuh ada harapannya atau enggak. Ketika udah merasa kalau sudah gagal, you berupaya macam-macam itu tadi ada limitasi nggak? Ada batasan nggak dalam usaha yang Bapak lakukan? Entah itu dari modal, entah itu dari waktu dibatasin deh. Oke, saya 2 tahun saya coba deh, atau waktu. Budget saya 1 miliar untuk bisnis. Atau ada nggak Pak batasan seperti itu ketika bisnisnya Bapak, contoh buka Cleo nih, tahun pertama kok nggak cuan ya? Kadang orang gitu ya, misalnya saya buka restoran nih, aduh kok nggak cuan ya? Nyoba endorse sana, endorse sini, ganti menu, promo ini, promo itu. Ada nggak batasannya seperti apa nih kalau dari Pak Hermanto nih? Kalau saya nggak ada batasan. Yang saya ingin raih itu kan soalnya juga besar sekali kan. Kalau ini besar ya effort yang harus dilakukan kan jadi juga harus besar kan. Ya, jadi unlimited kan. Tinggal dilihat progresnya itu tadi Pak ya? Iya, tinggal kita yakin nggak jalankan ini. Ini kan bukan gambling ya. Ini kan kita berusaha. Kalau you gambling, you taruh ini besar atau kecil, wah ini gambling. Kalau ini kan bukan. Kita kan memang invest, tapi kita mengharapkan sesuatu dan kita harus berupaya bagaimana agar bisnis ini tadi bisa bertumbuh dan sehat kan. Berarti jangan lupa dihitung baik-baik. Iya, kalau orang lihat kan, wah ini berani nih gamblingnya. Betul. Biasanya saya ngomong enggak lah, kalau kita berusaha bukan gambling lah itu, tapi keyakinan kan. Dan selama kita masih tetap yakin tapi masih belum bisa mengalami bisnisnya menjadi sehat, ya berarti apa yang kita lakukan mungkin masih kurang dibandingkan dengan kompetitor kan. Kita harus mikir lagi kan, apa nih strategi-strateginya supaya kita bisa naik gitu. Pak, boleh bocoran dikit nggak Pak Hermanto?
Kalau Pak Hermanto mengambil keputusan dalam bikin bisnis, buat bisnis baru, kan pasti banyak orang mau Pak Hermanto invest di bisnisnya. Pak Hermanto ngelihatnya itu buat analisanya seperti apa? Wah, ini bisnis ini bocuan lah. Ah, ini masih bisa nih jalan. Peluangnya gede nih. Seperti apa, Pak? Pengambilan keputusannya itu, Pak? Yang kalau bisnisnya itu harus yang sesuai dengan core kami kan. Yang kami juga bisa melihat, wah ini kalau masuk di Tankop, karena dengan kami punya network, dengan kami punya kapabilitas ini, pasti itu bertumbuhnya akan jauh lebih cepat lagi. Nah, kalau itu sudah dapat, tinggal lihat nih ownernya ini, karakternya seperti apa ownernya. Cocok nggak? Kalau karakternya juga cocok, berarti tujuannya gimana? Sama nggak tujuannya? Perusahaan mau dibawa kemana? Kalau tujuannya juga sama, ya berarti kita bisa berkolaborasi kan? Ya. Bisa menjadi partnership kan? Yang penting core produknya Kolaborasi dulu. itu sangat penting kalau zaman sekarang ya. Karena you bisa saling melengkapi dan pada akhirnya you bertumbuhnya itu bisa lebih cepat daripada sendirian ya. Yes. Karena competition-nya kan semakin kuat. Ketat. Tapi untuk mencari orang yang tadi karakternya sama, tujuannya sama, itu yang sulit. Karena kalau you ketemu gini gampang. Oh iya ya. Kan sebentar aja nggak ketahuan gitu. Ya. Tapi begitu you sudah seolah-olah misalnya sudah married, wah baru you kelihatan semua kan. Kalau sudah kelihatan semua, you sudah kadung. Iya, sudah gampang gimana? Susah you keluarnya kan. Oke, terus jadi nih. ya memang prosesnya yang untuk mencocokin itu tadi jangan cepat-cepat. Oh. Jadi aku agak diperlambat nggak apa-apa, tapi you bener-bener lebih tahu lah tentang calon partnernya itu seperti apa. Komunikasi nggak usah kesusun nikah. Iya, dari pengalaman saya itu penting. Jadi jangan terlalu keburu nafsu gitu. Oke. Nah terus nih Pak, kalau misalnya banyak nih alasan yang paling utama ketika orang mau bisnis nggak ada modal Pak. Seberapa sih pentingnya modal kalau menurut Pak Hermanto? Nggak ada duit gitu. Modal itu memang utama ya. Tapi menurut saya, you harus punya konsep dulu. Kalau you memang sudah punya ide, konsep bisnis yang brilian ya, you tinggal cari berkolaborasi dengan orang yang punya dana tapi dia nggak punya ide. Iya kan? Yes. Tinggal ketemu itu kan. Kalau you sudah ketemu, you udah 50-50 kan, you sudah klop kan, saling isi kan. Mereka nggak punya ide, you punya ide. You nggak punya modal, dia punya modal. Kan tinggal kerjasama aja kan. Tapi you yang mungkin lebih aktif dalam bekerja ya. Karena orang yang punya duit ini, you ingetin dia, you taruh di bank cuma 3% loh. Kalau you 3%, you 24 tahun baru return loh. Wah, kalau ini kerja mungkin setahun 2 tahun udah you kembali tuh. Menarik kan? Jadinya bagi orang yang punya uang ya. Iya ya, bener juga nih. Nah, dia paling tanya jaminannya apa nih? Wah, sobat nih sukses. you lihat nih. Nah, you itu pinter-pinternya presentasinya ya kan. Dan memang you harus bisa proven lah itu. Jadi reputation itu juga sangat penting. Jadi you jangan ngajak-ngajak orang yang punya duit tapi you gagal pertama, gagal kedua, wah setelah kedua gagal, you ketiga you lebih sulit lagi kan nanti kan, ya kan? Makanya ya harus hati-hati dan dimulai dari kecil dulu aja. Tapi begitu lihat prospeknya, you mau gedein 10 kali, 100 kali nggak apa-apa. Nah tadi seperti kata Pak Hermanto, jadi kalau orang alasannya nggak punya modal, wis alasan dok, kata orang Surabaya ya Pak ya. Yang penting bisa cari partner. Nah, kalau berbicara mengenai partner, kita kalau mengajak orang Pak, pasti kan orang tuh lihat who you are. Kebanyakan orang tuh bukan lihat bisnisnya, tapi lihat siapa yang nawarin. Nah, soft skill seperti apa Pak? Atau kita perlu kayak gimana sih biar orang itu investor ataupun partner bisnis? Kita harus kayak gimana? Punya kepribadian apa? Punya skill apa Pak? Biar orang trust sama kita. Kalau dari Pak Hermanto, seperti apa? Yang pertama ya, biasanya orang tua itu bisa diselidikin loh. Itu anaknya siapa ya? Keluarganya gimana ya? Makanya itu hati-hati ya. Kalau orang tidak menjaga reputasi, itu bisa imbasnya itu sampai ke keturunannya kan. Keturunannya itu sulit gara-gara mungkin orang tuanya itu pernah ngakalin orang, namanya nggak dijaga misalnya. Itu kan bisa mempersulit anak ya. Jadi saya itu penting itu. Kalau bagi pengusaha pasti ngelihat sekeliling you itu siapa. Itu kan yang paling gampang dilihat. Sekeliling you itu tentunya keluarga kan, orang dekat kan. Kalau keluarganya banyak yang reputasinya nggak bagus kan, waduh ini rasanya kok susah nih. Orang ini cuman pinter ngomong aja, ini mukanya bagus, tapi kok
kok saya nggak srek ini kan gitu. Bibit bobot pepet ya Pak? Iya, jadi itu penting sekali. Dan yang kedua tentunya setelah berhubungan baru kita akan lebih tahu lebih jelas kalau ada apa obrolan-obrolan itu kan penting juga ya. Obrolan itu penting loh. Obrolan-obrolan ya. Misalnya, wah ini ada bisnis nih, butuh modalnya 1 M nih, tapi ini bisa untung 20%. Tapi saya nggak ada uang nih. Kalau menurut you gimana? Nah, dia kan nanti kasih feedback kan? Ya. Nah, itu feedback itu you akan bisa menilai orang itu seperti apa. Dari you kasih satu peluang, itu kan dia bisa jawabnya macam-macam kan? Ya. Atau ngomong, wah kalau gitu, oke lah saya yang modalin aja, nanti kita cuannya bagi 2 lah. Loh kalau rugi gimana? Oh ya kalau rugi ya tetap kita alami sendiri-sendirilah, karena ini kan peluang you yang kasih, dan saya mau cuannya ya saya mau ruginya juga. Wah ini orang oke loh ini. Ya. Ini omongannya bisa didengar ini kan gitu ya. Ya. Loh itu jawabannya macam-macam loh. Tiap orang you coba tanya. Begitu ada peluang, you pasti menemui 2-3 orang, pasti jawabannya lain-lain. Ya. Dari situ you juga akan bisa menilai kan. Oke. Wah orang ini kayak gini. Nah itu kan satu case. Kan banyak tentunya case-case yang lain. Akhirnya you, wah orang ini lumayan nih. Orang ini nggak bagus nih. Orang ini. Nah itu dari jawaban you loh. Ya. Dari you punya reaction loh. Jadi hati-hati ngomong. Enggak, bukan. Maksud saya kalau you menilai partner itu Ya. tadi kan, mencari partner itu tadi kan. Iya. Yang pertama kan tadi dilihat dari keluarga, lingkungan Ya. semua. Yang kedua kan lihat dari orangnya langsung kan. Yes. Dia seperti apa sih orangnya ini? Attitude-nya seperti Hitung-hitungannya seperti apa Ya. sih? Iya. Iya kan? Masuk Pak. Kadang ada orang mau ngejak kerja sama gitu. Wah, tapi saya sudah keluar modal sekian nih dalam waktu setahun ini. Oh ya? Ya gitu, kalau saya masuk selama setahun ini bunganya berapa? Nanti saya bayar bunganya lah kalau saya kongsi. Oh, enggak usah. Yuk, masuk aja sudah. Bunga enggak usah dihitung. Wah, ini benar-benar ngajak partneran nih Ya. berarti. Tulus. Bener nggak? Tulus. Bener-bener Ya. ngajak partneran, gak hitung-hitungan itu. Ya. Karena kalau di awal yuk hitung-hitungannya tajam ya. Iya. Wah, itu di belakang tambah tajam lagi itu nanti. Oke, berarti kalau Pak Hermanto berbisnis ini cincai utama ya? Iya. Cincai. Cheng Li. Harus Cheng Li dulu Cuman orangnya. Cheng Li cincai. Iya. Dia ngajak kita kan pasti dia juga ingin something kan ya, Iya. supaya saling melengkapi menjadi partner yang baik kan. Iya. Jadi partner ini kan gak iso hitung-hitungan ya Mbak ya. Oke. Nggak bisa terlalu hitung-hitungan, tapi habis itu ke depannya kan bagaimana anak atau baby ini bisa tumbuh sehat dan bisa besar. Oke. Dinikmati bersama-sama terus. Yes. Batasan nggak hitung-hitungan tuh seperti apa Pak? Menarik nih. Saya beberapa kali punya partner. Iya. Saya kenalkan dengan pihak ketiga misalnya bank. Ya. Saya kan diminta untuk memberikan personal guarantee. Iya. Itu saya kasih. Padahal personal guarantee itu saya berarti harus Jamin. menjamin 100%. Padahal itu bukan saya punya 100% kan. Tapi bagi saya ini saya anggap anak ini, perusahaan ini. Jadi oke lah. Yang penting kan dia bertumbuh. Ya. Dan saya juga percaya sama partner saya kan. Terus ada lagi yang nggak punya kolateral misalnya. Saya langsung tanya ke staf-staf saya, ada nggak nih yang nggak kepake lahan atau apa? Oh ada Pak, ya udah itu kasihkan aja. Loh Pak, ini kan PT Bapak kongsi loh ini. Ya nggak apa-apa lah, jaminannya kasih kita punya aja. Oh, I see. Berarti kalau partner itu harus saling memahami lah. Ya saya Saling merasa saya bisa melengkapi. memberi dan saya tidak merasa tidak terlalu merugikan saya kok. Oke. Dan ini saya bisa percaya kok. Ya saya support lah. Yes. Kan berarti ini anak saya juga kan PT ini, meskipun ada yang 100, ada yang 50, ada yang Ya. berapa kan tetap anak kan. Ya. Itu tadi jadi resep berpartner dari Pak Hermanto. Nah, Pak Hermanto, mungkin ada sobat sukses yang ada di rumah penasaran. Saya ini udah umur 25. Enaknya gimana nih? Karir dulu apa nikah? Kan kadang udah didesek juga Pak gitu. Si cewek minta, "Sayang apa nikahin aku?" Kan kadang gitu kan. Iya, Kalau iya. Pak Hermanto pandangannya gimana? Sukses dulu baru nikah atau nikah dulu suksesnya bareng-bareng, Pak? Nikah dulu. Nikah dulu. Kalau menurut saya nikah dulu, karena saya mendidik anak-anak saya itu begitu lulus kuliah, saya suruh nikah. Sebentar, Pak. Karena saya sampai bingung, Pak. Hah? Nikah sama siapa, Pak? Loh, teman kamu kan banyak. Waktu kuliah nggak boleh pacaran. Nah sekarang sudah lulus suruh kawin dulu sama siapa? Kok gitu kenapa, Pak? Nggak. Hah. Karena menurut saya kalau sudah
cukup dewasa ya, Ya. sudah 20 lebih ya. Itu kalau sudah married, itu berarti tanggung jawab itu sudah lebih besar. Oh. Dan you sudah nggak keluyuran lagi kan. Oke. Karena kalau you masih bujang, teman-teman you kan bujang semua. Iya. You diajak ke malam ke sini, besok kemana, nanti ke clubbing, kan semuanya nggak ada yang ngelarang kan. Iya. Iya kan? Betul. Terus you punya kerjaan. Kerjaan pun kan you juga nggak akan Ngotot. fokus kan. Iya. Ngapain? Saya nggak ada tanggungan. Betul. Saya makan, minum semua dijamin oleh papa mama. Majikan saya pulang, makanannya sudah tersedia. Iya. Bisnis itu kayak, ya pelengkap lah. Saya masa sudah lulus nggak kerja. Tapi nggak mikirin kerjaannya dengan full effort. Tapi kalau you sudah married, wah berarti you, wah habis ini punya anak nih. Iya. Wah anaknya nanti mau dimakanin apa nih? Sekolahnya gimana nanti kalau saya nggak benar-benar sekarang berusaha? Iya, iya. Jadi iya. you langsung berusahanya itu kan ekstra kan? Mikirnya juga ekstra kan? Sudah nggak bisa santai-santai kan? Oke. Diajak temen, jangan masuk aku besok mesti kerja lagi. Iya. Nggak nuntut saya kalau you ajak gini ya. Iya, iya, iya. Jadi lebih fokus ya Pak ngarahinnya. Fokus. Kalau Terus memang you cari teman-teman kan juga teman-teman yang pasti juga lingkungannya bukan dunia malam kan sudah. Iya. Kalau you sudah kerja, sudah kawin, masa dunianya malam ya berarti nggak beres itu kan. nggak ada waktunya, Pak. Cocok Iya. berarti keputusan saya. Sama kayak Pak Tas. Hermanto. Bener Pak, saya juga mikirnya gitu. Dengan nikah ini kadang itu kerasa eman Pak. Biasa kalau mau hura-hura istilahnya jong-jongan ya Pak. Iya. Itu eman loh. Aduh nanti melahirkan tuh mahal. Iya, iya. Uang sekolah mahal. Nah, kayak gitu. teman-teman yang masih suka diong-diong yang belum married akhirnya kan temennya pindah kan. Betul. Iya. Yang udah sama-sama married. Sudah nggak mungkin you married masih didatengin temen yang suka diong-diongan. Iya. Udah nggak cocok sudah. Nah terus kalau ngomongin merit, ngomongin anak, ini mungkin sobat sukses dan orang tuanya penasaran nih. Seorang Pak Hermanto, saya melihat putra-putrinya ini luar biasa semua juga. Fokus di bisnis, benar-benar profilnya sangat bagus. Cara Pak Hermanto parenting atau mendidik anaknya ini kayak gimana? Ya saya bersyukur ya anak-anak saya semuanya baik-baik, ini 4 anak ya. Karena Berapa putra-putri Pak? saya 1 putra 3 putri. Wow, 1 putra 3 putri. Gimana Pak? Jadi sejak kecil ya sudah sering kita ceritain. Terus besoknya kalau sudah besar mau jadi apa. Jadi paling enggak kita bukan meminta mereka untuk jadi pengusaha, tapi saya tanya kan. Oh ya kepingin seperti papa, kepingin seperti mama, kayak gitu ayo ke kantor. Kita lihat tuh orang kalau kerja gimana, kalau cari uang gimana, ya. Jadi kadang saya liatin kondisi-kondisi di perusahaan. Nah itu kan exciting bagi mereka ya. Jadi nggak dipaksa ya Pak, anak-anak ini nggak. Pokoknya nanti kamu nurusin. Oh enggak maksa. Kebetulan Malah begitu. yang saat ini kan kami buat family office itu ada pertanyaan. Wah nanti ini kalau sudah sampai cucu, sampai cicit, itu Pak Hermanto masih tetap maunya semuanya jadi pengusaha atau bagaimana? Saya mau enggak, itu bebas lah. Kalau dia memang mau profesional, mau menjadi dokter, atau mungkin menjadi lawyer, silakan. Tapi saya kasih, be the best. Jadilah yang terbaik. Nggak membatasi ya Pak Hermanto ini. Enggak, tapi jadilah profesi apapun, jadilah yang terbaik. Yang paling excellent ya. Jadi kadang orang tua kan Tapi kebablasan saya kadang ngomongnya. Kenapa gitu Pak? Kenapa? Jadi gini, Hah. contoh ya kalau jadi dokter, jadilah dokter yang terkenal, yang bagus. Akhirnya mungkin karena you ramai sekali, you bisa punya klinik, punya beberapa asisten, terus mungkin bahkan punya rumah sakit, terus rumah sakitnya jadi chain. Lupa itu kan bisnis mana. Saya ngomong ya. Kamu yang ngomong dah kalau itu. Masuk jadinya bisa pengusaha lagi punya Nah, dokter iya. lagi. Oke, nah ngomongin soal anak yang luar biasa, pendidikan yang luar biasa kan nggak terlepas dari sekolah Pak. Ini kalau saya dapat bocoran nih, ini pertama kali saya juga dengar selentingan juga ada namanya Sekolah Tanoko. Ya. Apa itu Pak? SMK Tanoko ini Kok SMK? SMK, jadi sekolah menengah kejuruan ya. Yes. Tanoko itu dari saya punya yayasan HTF ya, Hermanto Tanoko Foundation. Jadi Hermanto Tanoko Foundation itu kan saya memberi peluang usaha untuk kuliner ya. Membuat tahu tek, saya kasih rombong, didik orang-orang yang tidak punya penghasilan tetap untuk bisa mendapatkan penghasilan. Tentunya usia 40-50-an ya. Nah, itu saya agak mengalami kesulitan.
Makanya terus saya pikir, wah ini mesti harus ada perubahan. Nah, ide terus yang saya ambil, saya mendirikan sekolah kejuruan ini tadi. Karena dengan sekolah kejuruan, saya punya tujuan itu tadi, yang lulus dari sekolah itu at least 80% itu bisa menjadi wirausaha yang mandiri. Jadi dia tidak ketergantungan dengan banyak orang. Dan nanti yang siswa-siswi yang kami rekrut juga anak-anak yatim piatu dari seluruh Indonesia. Wow. Karena di sekolah ini nanti ada asramanya juga. Oh, di mana Pak sekolahnya Pak? Di Nongko Jajar. Oh, Nongko Jajar, Malang. Tengah-tengah antara ya. Pandaan dekat-dekat Purwosari gitu ya. Udah buka atau gimana Pak sekarang? Sekarang lagi dalam pembangunan. Oh. Nah ini nanti kalau ada gambar-gambar foto-foto nanti kita kasih. Iya. Terus Masih dalam pembangunan sekarang. jadi intinya Pak Hermanto ini mau bantu bukan kok dulu dari umur 40-50, sekarang dari hulunya ya, hulu ke hilirnya. Ya, jadi mulai dari usia belasan sudah kami didik lah ya. Bagaimana 50% akademis, 50% dari para pengusaha-pengusaha saya jadikan dosen tamu, kasih sharing-sharing terus gitu ya. Kan lama-lama mereka mindsetnya kan jadi berubah ya. Harapan saya kan dengan adanya praktek juga di Sabtu Minggu ya selama 3 tahun ditempa, harusnya bisa lah jadi wirausaha mandiri. Profesional ya. Terus kalau SMA kan SMK, maksud saya itu kan ada jurusannya Pak. Ini apakah cuma satu jurusan atau ada apa aja nih di sekolah Tanoko ini? Itu jurusannya nanti ada pariwisata, terus ada tata boga, tata kuliner. Ya, itu yang kami pilih sih. Oke. Nah. Tujuannya apa Pak? Kenapa di jurusan itu? Karena saya lihat kalau Indonesia ini kan tempat-tempat indah ini kan luar biasa ya. Yes. Jadi kalau berhubungan dengan pariwisata, ini kan suatu daya tarik bagi turis-turis dari luar negeri maupun domestik ya. Nah, kalau di dunia pariwisata itu yang dia hospitality, terus dia juga bisa menjadi kameramen, dia juga bisa menjadi pemandu wisata. Jadi apapun kan bisa gitu ya. Jadi peluangnya itu besar menurut saya. Industri karena tempat-tempat indah di Indonesia ini kan banyak sekali dan bisa dipromosikan dari sosial media, dari mana-mana ya. Terus kalau tata boga, tata kuliner itu kan juga tidak membutuhkan permodalan yang cukup besar, mereka sudah bisa memulai usaha ya. Online udah bisa juga semuanya. Online, usaha dari rumah, usaha mungkin join dengan beberapa teman, dia sudah bisa bekerja mandiri ya. Kalau kecantikan sekarang kan juga bisa ke rumah-rumah kan. Orang butuh potong rambut, butuh kulit, butuh make up, butuh apapun kan, dia bisa mendapat penghasilan yang tidak terbatas juga. Dan kalau dia sudah bisa punya celengan, dia mau buka salon, mau punya klinik sendiri, itu kan bisa juga. Nggak akan tertutup kan ya. Oke, jadi itu tadi. Iya. Ingin membantu Indonesia punya 1 juta entrepreneur ya? Iya, tujuan hidup saya itu 1 juta entrepreneur. Tapi kalau itu nanti jadi 2 juta, 3 juta ya puji Tuhan. Puji Tuhan, amin. Amin. Pak Hermanto, ini kan udah akhir tahun nih, kalau dari podcast sebelumnya Pak Hermanto udah minta pesan-pesan, kesan-kesan dari narasumber yang hadir sekarang, giliran Pak Hermanto. Mungkin untuk sobat sukses yang struggle banget nih, apalagi di industri seperti saya Pak, di industri entertain 2 tahun struggle banget, industri mall struggle banget. Gimana nih pesan-pesan Bapak untuk menyongsong tahun 2022? Silakan. Iya. Jadi dunia ini tahun demi tahun itu luar biasa sekali, terutama di Indonesia ya. Karena di Indonesia ini usia produktifnya itu kan sangat tinggi ya. Generasi X ya, generasi milenial, generasi Z itu kurang lebih ada 200-an juta. Itu 73% ya kurang lebih ya. Nah ini kan Indonesia ini dari sisi demografinya ini kan peluangnya itu luar biasa sekali. Meskipun persaingan juga akan semakin ketat. Makanya yang paling penting itu mindset kita ini harus positif. Karena apa yang kita pikirkan positif, kita punya satu cita-cita atau tujuan yang ingin kita capai, kalau kita benar-benar merumuskan apa sih strategi atau apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya eksekusi, sampai saya bisa mencapai, meraih apa yang dicita-citakan dalam kurun waktu juga yang sudah disetting ya.
itu semua orang akan mempunyai hak yang sama untuk sukses. Nggak ada milik si A atau milik si B. Itu terbuka lebar sekali. Apalagi dengan dunia yang penuh dengan perubahan yang teknologi ini ya. Hanya orang yang punya impian, orang yang mau bertindak yang akan bisa sukses kan. Oke. Dan dunia ini bulat. Iya. Dunia ini bulat. Yang di atas akan turun, yang di bawah juga akan naik. Nah, ini tergantung dari siapa? Dari diri kita masing-masing. Apa yang kita pikirkan itu akan kita ucapkan dan akan kita lakukan dan akan menjadi kebiasaan kita, menjadi karakter kita, dan itu yang akan terlihat nasibnya seperti apa tuh. Agree. Jadi kalau menurut Pak Hermanto yang penting punya mimpi, mau bertindak, mau punya effort, karena apa yang kita pikirkan bakal kita lakukan jadi tindakan dan jadi nasib kita. Nasib kita ya Pak. Betul. Kan katanya nasib ada di tangan ya Pak ya. Betul. Garis tangan, tapi kita genggam. Iya. Masih ada nih garis yang ditentukan oleh Tuhan yang di atas nih ya. Tapi sebagian besar dari usaha kita juga harus berusaha. Jadi nasib kita ada di genggaman kita ini, nasib kita ini. Nah, thank you Pak Hermanto. Jadi luar biasa sekali kita mendapatkan banyak banget ilmu kayak katanya Pak Hermanto tadi. Udah levelnya Wagyu sampai Kobe. Dan makanya nggak bisa dinilai saking excitednya. Saya sangat luar biasa. Terima kasih sekali lagi sharingnya Pak Hermanto. Sama-sama Aldo. Juga semua sobat sukses ya. Ini kita sudah di penghujung tahun. Jadi bagaimana kita semua punya impian yang besar di tahun depan ya, tahun 2022. Bagaimana kita juga punya strategi-strategi dan eksekusi untuk meraih semua apa yang kita impikan. Pasti semuanya akan terwujud dari diri Anda sendiri ya. Stay humble, stay positive, stay on fire.